Oke. Halo, jumpa lagi Sobat Lentera TV. Kali ini saya Yasin Al-Rafiri akan selalu menemani Anda di dalam program podcast bersama dengan DPRD Jatim, ya, di podcast Sang Legislator. Dan kali ini bersama sang legislator kita yang dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, yaitu Pak Siadi. Selamat malam Pak Siadi. Selamat malam Mas. Sehat Pak? Alhamdulillah Mas Yasin sehat. Oke, kita buka langsung dengan pantun, teman-teman. Menarik beca demi sesuap nasi, bekerja jujur demi reputasi. Jika bicara layanan transportasi, mari beri salam ke Pak Siadi. Cakep Mas. Iya. Ini kita hari ini ngobrolin transportasi Pak Siadi. Iya, Mas. Transportasi kita di Jawa Timur itu sebenarnya sudah terintegrasi dengan baik dengan melalui Transjatim, bus Transjatim, yang dalam beberapa tahun terakhir jadi idola masyarakat karena murah, dan cenderung lebih tepat waktu. Nah, tapi apakah Transjatim itu perlu dievaluasi oleh anggota DPRD? Monggo silakan Pak Siadi. Terima kasih Mas Yasin. Berbicara Transjatim, tentu ini merupakan program unggulan Bu Gubernur di Nawab Bakti Satya, utamanya Jatim Akses. Program ini Mas Yasin yang berjalan saat ini itu cukup bagus. Setiap kegiatan pasti untuk bisa mendapatkan yang terbaik, kita tidak bisa tidak melakukan evaluasi. Evaluasi dibutuhkan dalam rangka bagaimana layanan publik transportasi ini bisa menciptakan masyarakat Jawa Timur ini merasa nyaman, terlayani oleh program ini. Evaluasinya pasti harus dilakukan Mas oleh kita bersama. Salah satu contoh yang kami bersama rekan-rekan Komisi D pada saat hearing dengan Dinas Perhubungan, karena teman-teman ini mewakili masing-masing daerah pemilihan, tentunya aspirasi yang berkembang di masing-masing dapilnya masing-masing itu pasti mendapat perhatian teman-teman. Apakah itu terkait dengan pelayanan, apakah itu terkait dengan rute, apakah itu terkait dengan penambahan armada, selalu evaluasi ini kita lakukan Mas. Hari ini Transjatim ini Mas sudah membuka koridor yang ke-8. Jadi koridor yang ke-8 ini Dinas Perhubungan menyebut ini koridor 1, Malang Raya. Koridor Malang Raya ini asal-usulnya Mas Yasin berangkat dari koridor Mojokerto. Nah, karena pada saat itu dicoba oleh Dinas Perhubungan, karena ada aspirasi, ada keinginan agar supaya Mojokerto itu bisa tersambung ke Kota Batu. Lewat Cangar itu loh Mas, yang kapan hari sempat terjadi longsor, akhirnya ada korban itu loh Mas. Yang mengaspal di sana itu melalui mobil long, high is itu Mas. Jadi bukan bis, karena tidak memungkinkan kalau bis yang hari ini beroperasi itu melewati Medan Mojokerto menuju Batu. Karena lewat Cangar itu Mas. Lewat Cangar itu medannya kan liku-liku kan itu. Nah, waktu itu ternyata Mas peminatnya dari Mojokerto ke Batu
itu satu hari sampai 4-5 kali. Sampai 4-5 kali, Mas. Berangkat dari percobaan itu, akhirnya kita selalu mendorong kepada Dinas Perhubungan agar supaya Trans Jatim koridor ke-8 itu harus dirancang di Malang Raya. Karena Malang Raya ini kan tempatnya wisata ya Mas, tempatnya pendidikan, dan kemacetannya ya cukup lumayan tinggi Mas Yasin. Kita berharap dengan mengaspalnya Trans Jatim di Malang Raya, itu kita mengurangi kemacetan lalu lintas, Mas. Harapannya masyarakat sudah tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi, tapi melalui moda transportasi publik yang massal ini, Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang di sana kepadatannya tinggi, nggak lepas dengan kejadian laka lantas, Mas, kecelakaan jalan. Itu ya cukup sering terjadi karena memang penyebab kecelakaan itu di samping banyaknya transportasi roda 2 maupun roda 4, karena kadangkala si pemakai itu masih belum memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan oleh aparat. Kadangkala hari ini Mas, orang memiliki sepeda motor roda 2 itu cukup 250.000 sudah dapat sepeda baru kan. Sehingga kadangkala belum memiliki SIM, sepedanya sudah baru. Ini salah satu kejadiannya. Yang ketiga, kita berharap Mas, masyarakat ini terbantu dengan moda transportasi Trans Jatim yang murah meriah itu Mas. Karena kan ini masih bersubsidi ya Mas, disubsidi oleh pemerintah provinsi. Ya tentunya masyarakat sangat terbantu dengan umum cuma 5.000, pelajar santri 2.500. Harapannya dengan munculnya Trans Jatim ini ya memang mengurangi kemacetan yang ada di sana. Dan alhamdulillah Mas Yasin, begitu di launching Trans Jatim wilayah Malang Raya, animo masyarakat luar biasa Mas. Kalau nggak salah, hari ini sudah ada 15 armada bus, yang 2 ini untuk persiapan. Manakala memang yang 15 ini sudah tidak lagi mampu melayani antrian penumpang. Pada saat pembukaan sampai hari ke-7 kalau nggak salah Mas, masih gratis Mas. Pada saat gratis itu Mas, orang antri itu ya 1 jam, 1,5 jam baru bisa naik. Waktu itu Mas, pikiran saya, mungkin karena gratis ini penumpangnya mengular, membludak. Pada saat berbayar mungkin nggak seperti ini. Mas, ternyata kejadiannya sebaliknya. Pada saat sudah berbayar, Mas 1,5 jam lebih. Antri dari Terminal Batu sampai ke Hamid Rusdi, begitu juga Hamid Rusdi yang ke kota. Sama Mas. Berarti memang Mas Yasin, Trans Jatim ini ya banyak digandrungi oleh masyarakat. Dan informasi pertama yang saya dengar, satu hari bisa 8.000 orang Mas yang menggunakan moda ini. Ya, kalau saya boleh berpendapat Mas, salah satu programnya Bugub, Nawa Bakti Satya, Jatim Akses ini Mas, mungkin ada di urutan pertama persentasenya, tertinggi, yang bisa dirasakan masyarakat Jawa Timur secara langsung. Oke. Jadi langsung terasa hadirnya Trans Jatim, langsung terasa, langsung diberikan apresiasi oleh masyarakat umum, termasuk di koridor baru Malang Raya itu ya Mas Yadi ya. Nah, apakah
koridor ini artinya berarti bahwa masyarakat semakin eh, apa ya menginginkan adanya apa kesinambungan transportasi di Jawa Timur secara keseluruhan, Pak Siadi. Mas Yasin, media massa itu kan bagian dari siar kegiatan-kegiatan Mas pemerintah ke masyarakat. Ya, Apalagi hari ini Mas dengan adanya medsos ini pasti semua orang akan ikut mengamati Trans Jatim yang ada. Kalau Bugub ini Mas ingin Jatim akses ini sukses, ya mau nggak mau Mas, Trans Jatim ini harus mengaspal di seluruh wilayah kota kabupaten yang ada di Jawa Timur. Harapannya kan melalui Trans Jatim ini Mas, Jawa Timur ini terkoneksi ya Mas Yasin. ya, ya. Tidak ada jarak antara kota kabupaten yang satu dengan yang lain. Murah gitu. Murah Mas. Ya. Kalau melalui Trans Jatim ini nanti bisa Jawa Timur terkoneksi transportasinya, saya kok meyakini sih Mas, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur akan lebih tinggi daripada yang hari ini ada. Karena apa Mas? Sepertinya dengan Trans Jatim ini ya masyarakat memang ada kegembiraan yang luar biasa Mas. Kemarin saya sempat mendengarkan dari sahabat-sahabat saya yang di Komisi D Mas, baik yang ada di daerah Dapil Banyuwangi sekitar, Dapil Madiun sekitar, Dapil Blitar Malang Blitar Raya sekitar, Mas semua pada mengusulkan agar Trans Jatim ini Mas mengaspal di masing-masing wilayah ini. Jadi Banyuwangi Raya, Blitar Raya, Madiun Raya sampai seperti itu Mas. Aspirasinya masyarakat ke wakilnya ini. Maka dari itu ya kalau kita ingin bahwa program ini benar-benar pro rakyat, pilihannya tidak ada lagi Mas. Kecuali Trans Jatim ini harus menciptakan konektivitas Jawa Timur secara keseluruhan. Ini namanya program pro rakyat, ya ini Mas memang. Konkret gitu ya. Konkret Mas, dirasakan langsung oleh rakyat. Jadi subsidinya Mas, gak sampai kaleng-kaleng lah Mas. Jadi real, nyata, rakyat merasakan itu. Oke. Dan apa ya yang membuat artinya Trans Jatim itu cenderung berangkatnya tepat, Pak Syadi. Itu juga jadi keunggulan Trans Jatim. Nah ini apakah Jawa Timur melalui Trans Jatim itu bisa mengubah wajah transportasinya ke depan, Pak Syadi? Ya, Secara keseluruhan gitu. harapan kami Mas, Trans Jatim ini ya menjadi Mas, garda terdepan transportasi yang merakyat Mas. Karena apa? Saya sempat mendengarkan Mas, waktu sudah berbayar itu. Banyak bapak ibu yang naik Mas di Trans Jatim. Walaupun nggak duduk, berdiri. Itu loh Mas kalimatnya begini. Koyok numpak pesawat yo. Jero niki enak sing nglayaniku Ramah. Nah, seperti itu Mas. Jadi kalimat itu Mas terucap dari warga masyarakat yang menggunakan itu. Orang berdiri itu kalau naik kendaraan kan pasti ya ngomel-ngomel ya Mas. Ya. Lain dengan naik Trans Jatim Mas. Jadi ngomelnya itu nggak ada. Saya ngamati dari guratan raut wajahnya itu memang ya bisa menerima lah. Ada kegembiraan itu. Iya, maka dari itu moga-moga kalau Trans Jatim nanti ini terkoneksi melalui Trans Jatim itu Mas, moda transportasi yang lain bisa ikut berbenah Mas. Harapan saya Mas, ya Mas, yang dilakukan Trans Jatim ini menjadikan
transportasi yang lain ini ikut berbenah. Sehingga seluruh transportasi publik yang ada di Jawa Timur ini bisa menjadi alternatif pilihan oleh masyarakat mana yang terbaik dan mana yang menjadikan masyarakat itu merasa damai dengan apa numpang transportasi itu. Oke, Pak, Pak Sedi, apakah di Komisi D itu sedang membahas perda transportasi ya, yang baru-baru ini? Iya, Mas. Jadi kemarin perda transportasi publik itu sudah dilempar di Bapemperda. Oke, Sudah dilempar, Mas. Waktu itu apa yang mewakili komisi menyampaikan di Bapemperda dengan keyakinan yang cukup tinggi, Mas Yasin, ya, bahwa perda itu bisa terselesaikan ya hari ini, Mas. pada periode ini ya. Pada periode 2025 ini, Mas. Sudah ditanya oleh teman-teman Bapemperda dengan waktu yang mepet, apakah naskah akademiknya sudah siap? Terselesaikan itu semua. Pak Karena Sedi juga Bapak Pemperda kalau nggak salah. ya saya ikut di situ, Ya, Mas. ada di situ ya. Terus dinas juga menyampaikan pasti selesai ini. Kalau dinas sudah ngomong seperti itu, kita kan yakin, Mas, di Bapemperda ini kita agendakan. Tahu-tahu persyaratan itu belum bisa dipenuhi, Mas Yasin. Ya mau nggak mau harus masuk di pembahasan Bapemperda 2026 ini. Kalau perda itu sudah ada, ya moga-moga semakin melengkapi lah, Mas. Ya. Dari sisi yang kurang terkait dengan pelayanan transportasi publik ini. Apakah perda itu perda inisiatif DPRD dari Komisi D secara spesifik itu, Pak? Mas Yasin, perda ini merupakan perda inisiatif eksekutif. Oh gitu. Oke. Jadi itu merupakan inisiatif eksekutif yang dibicarakan dengan komisi. Itu perda inisiatif eksekutif, Mas, bukan perda pelemparan dari legislatif. Oh gitu. Dan legislatif menyambut positif perda tersebut, ya. Ya karena paparan dari eksekutif, terutama dinas perhubungan, memang itu dibutuhkan, Mas. Yang melandasi yang melandasi Terkait, praktek transportasi dari Transjatim ya. Iya, Transjatim itu. Jadi Transjatim berlaku dulu, beraksi dulu, baru aturannya disisipkan di belakangan. Iya, Mas. Ini tentu ini sebuah terobosan lah, karena Transjatim ternyata lebih cepat daripada landasan undang-undang yang landasan aturan yang harusnya mengatur Transjatim gitu ya, Pak Sidi. Ya, mungkin pikirannya begini barangkali, Mas Yasin. Ya, kalau berbicara asas manfaat, Oke. itu kan keberadaannya kan di atas undang-undang ya, Mas. Di atas aturan. Kalau iya, Mas, kalau memang asas manfaatnya ini ada buat masyarakat, itu jalan dulu, sambil jalan nanti perangkat yang melengkapi tentang ini akan bicarakan, dilengkapi. Oke, baik. Mas Yadi. Iya, Nah, Mas. ini kita tadi kan ngobrol soal Transjatim. Bagaimana dengan transportasi laut, Mas Yadi? Artinya kita Jawa Timur itu memang ada kepulauan juga, misalnya di Gresik ke Bawean begitu, lalu dari Madura ke Sapudi ke daerah-daerah kepulauan yang terpencil itu. Pak Syadi melihat layanan tata kelola transportasi kita yang berada di kawasan-kawasan itu bagaimana, Pak? Jawa Timur ini kan Mas, wilayahnya tidak semuanya darat, Iya. ada kepulauan.
Kalau sudah berbicara luas wilayah dan ragamnya, ya tentunya pelayanan ini kan nggak bisa sepotong-sepotong ya Mas. Dinas Perhubungan, Mas, dalam hal ini pemerintah provinsi ini sudah mulai, Mas, mempersiapkan transportasi Mas, tol laut itu loh, Mas. Ya, sudah, hanya memang ini butuh proses panjang, Mas. Tapi inisiatif untuk ke sana ini Dinas Perhubungan sudah kemarin memaparkan di Komisi D. Ya, moga-moga kalau itu nanti Mas terlaksana, ya bisa saja Malang ke Banyuwangi itu tidak akan lewat jalur darat, Mas. Yang selama ini Lawang Banyuwangi bisa 6 jam, 7 jam. Cukup 2 jam bisa lewat laut nanti, Mas. Dari Lawang ke Banyuwangi? Dari Malang. Oh, dari Malang Selatan. Malang Selatan ya? Malang Selatan. Kan di sana ada pelabuhan, Mas. Ya, ya, ya. Nah, itu kalau nanti itu bisa dilaksanakan, ya pasti akan lebih efisien waktunya. Kalau hari ini kan yang ada mungkin antar provinsi, ya Mas. Banyuwangi yang ke Bali itu, ya, ya. ada itu. Tapi kita berharap pelayanan ini fokusnya ke dalam provinsi dulu, Mas. Madura, Sapudia, Mas juga ya. Ya. Terus Bawean ya, Mas ya. Oke. Terus itu di pantai utara ya? Wilayah utara, Mas. Kalau selatan, Mas, ya Malang Selatan itu, Mas. Itu langsung direct ke Banyuwangi. Oh, Mas, sekarang nelayan yang ada di Sendang Biru itu, Mas Yasin, itu yang banyak dari Banyuwangi, Mas. Nelayan, Mas. Ya, ya. Yang nangkap ikan di Sendang Biru itu macam-macam. Ada yang yang pernah disampaikan teman-teman di sana itu ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari wilayah Jember. Nah itu nelayan saja sudah bisa melewati itu kan, Mas. Artinya bisa terbuka di transportasi laut di wilayah Samudra Hindia gitu kan, di bawah itu. Mungkin, ya. Mas, kalau jenengan suatu saat ada waktu main-main ke Sumawi. Sumawi itu ada salah satu desa, Mas, yang paling selatan pinggir laut. Sore seperti ini, Mas, itu jenengan bisa melihat Australia melalui lampu-lampunya itu. Bisa dilihat dari situ. Bisa dilihat dari situ, Mas. Makanya kalau nanti Bu Gub ini memerintahkan kepada Pak Kadis Perhubungan mempercepat tol laut, ya insya Allah Jawa Timur ini, Mas, tidak salah menjadikan gerbang Nusantara itu dari sini, nggak salah, Mas. Karena anunya bisa kemana-mana itu, Mas, di Jawa Timur. Aksesnya ya, aksesnya bisa kemana-mana. Nanti setelah dari Banyuwangi bisa ke Bali, lalu ke Nusa Tenggara gitu ya, Pak. Mas. Iya. Nah, kalau ngobrol soal transportasi yang sudah ada, Pak, jadi pengaturan terhadap PO bus ya yang ada di Jawa Timur. Misalnya sekarang di Surabaya saja itu pengaturan yang ada di Terminal Purabaya. Lalu dulu kan sempat ingin mengubah di Surabaya itu terminal yang di utara itu di Osowilangun begitu untuk melayani kawasan utara, tapi ternyata dalam perkembangannya waktu itu tetap berpusat ke Purabaya langsung. Ya, entah dampak iklim ekonomi di situ atau apapun itu, ternyata susah juga mengatur trayeknya PO gitu, Pak Siadi. Apakah itu juga perlu ya campur tangan pemerintah gitu ya, Pak? Mas, kalau kita berbicara angkutan jalan raya, ya memang ada
institusi yang berkewenangan untuk mengatur itu. Oke. Ya, barangkali yang Mas Yasin sampaikan, kenapa sempat ada terminal baru ya untuk pengaturan itu di wilayah sekitar ini belum terlaksana. Mas, di Jawa Timur ini, saya nggak tahu apakah perencanaannya atau desain engineering DED-nya, desain engineering desainnya yang nggak mateng. Ada beberapa terminal yang fungsinya itu nggak maksimal dibuat untuk kegiatan lalu lintas transportasi itu. Nah, mungkin Mas berangkat dari beberapa kejadian itu, akhirnya sebelum memutuskan, kelihatannya kajiannya lebih cermat, lebih detail lagi kelihatannya, sehingga tidak menjadikan anggaran itu muspro, Mas Yasin. Kalau kegiatan itu dilakukan ternyata peruntukannya nggak maksimal, anggarannya kan muspro, Mas. Daripada terbuang cuma-cuma, ya kehati-hatian itu memang dibutuhkan. Gimana? Jadi ya saya sih berharap, Mas, kejadian-kejadian transportasi hari ini yang sering mengalami laka, itu kan banyak penyebabnya, Mas. Banyak penyebabnya. Ya mungkin pihak pemerintah dalam hal ini dinas yang berkompetensi di bidang itu perlu lebih menggalakkan agar supaya kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh moda transportasi itu bisa ditekan secara dini. Kadang-kadang saya itu, Mas Yasin, miris. Ada sebuah kecelakaan melalui moda transportasi bis, katanya kirnya mati. Kalau nggak gitu, administrasinya, kelengkapan itu juga nggak ada. Nah, ini kan sebenarnya ada lembaga yang punya tugas terkait dengan itu. Harusnya kan nggak boleh lalai kan, Mas. Bagaimanapun juga, kalau transportasi itu beroperasi di wilayah Jawa Timur, yang rugi kan juga orang Jawa Timur, Mas. Kalau sampai kejadian memakan banyak korban. Makanya saya berharap sebentar lagi di Natal, tahun baru, Libur Nataru. Jangan sampai dinas perhubungan untuk tidak melakukan tugasnya secara maksimal. Beberapa waktu yang lalu bis ngantarkan wisata, ternyata ada kecelakaan, puluhan orang meninggal. Ya, hal-hal seperti itu nggak boleh terjadi kalau itu disebabkan karena kondisi transportasinya. Ya sayang sih, Mas Yasin, saya ngomong Jawa Timur ya, Mas. Ya. Di Jawa Timur ini belum ada pembatasan usia transportasi publik. Wah, perlu ada perdanya itu, Pak. Kalau itu ada, Mas, mungkin yang usia transportasi yang sudah dianggap tua, itu ya seharusnya ada pembatasan, tidak dibiarkan terus beroperasi yang menjadikan itu dari sumber kecelakaan yang ada. Ya mungkin ini mimpi saya, Mas Yasin. Tapi namanya bagus itu mimpinya, Pak. Ya moga-moga bisa nanti direspon, Mas. Iya. Dan posisi Pak Siadi sebagai salah satu anggota Komisi D DPRD Jawa Timur cukup bisa memberikan peluang terhadap mimpi itu bisa menjadi kenyataan gitu, Pak ya. Amin. Dan mungkin saran terakhir kepada pemirsa sahabat Untara di
manapun sedang yang menyaksikan tayangan ini, Pak Syadi, silakan. Ya, saya berharap kita tidak pernah berhenti, baik moda transportasi maupun yang memiliki PO itu, masyarakat, pemerintah untuk selalu bergandeng tangan, mengingatkan dan ikut menjadi kontrol sosial agar supaya transportasi publik yang ada di Jawa Timur ini benar-benar bisa manfaatnya untuk kita semua. Jadi mari kita selalu berbuat baik, baik dan baik. Sementara itu Mas Yasin. Oke, terima kasih Pak Syadi atas waktunya. Ingat, baik dan baik, bukan lagi kerja Pak ya. Iya, baik. Baik. Oke, baik, makasih Pak Syadi. Dan seperti biasa, kuis untuk memilih satu dari dua, Pak Syadi. Baik, yang pertama, tembakau atau jati, Pak? Jati Mas. Kereta api atau bis? Kereta api Mas. Tol laut atau tol darat? Tol laut Mas. Mendengar atau berbicara? Mendengar Mas. Yang terakhir, gagasan atau kesepakatan? Gagasan Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Syadi atas waktunya. Semangat Mas Yasin. Mudah-mudahan sukses, sehat Amin, selalu, Pak, amin, bisa Mas. mengawal aspirasi masyarakat di Jawa Amin, Timur. amin Mas. Saya Yasin Al-Rafiri, mohon undur diri. Sampai jumpa.